Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Dede Sono, dalam mata kuliah di bisnis. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di inisiasi kelima. Saat ini kita akan mempelajari teknik presentasi bisnis yang baik. Pada inisiasi kali ini, kita akan mempelajari tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika akan membuat presentasi bisnis. Harapan dari inisiasi kali ini, kalian dapat membuat sebuah presentasi. Oleh karena itu, mohon bisa membaca dan mengakses video yang dilampirkan agar dapat lebih memahami materi inisiasi kali ini. Nah, rekan-rekan juga dapat bertanya di forum diskusi dan juga tolong aktif di diskusinya dan jangan lupa untuk men-submit tugas. Oleh karena itu, saya izin share materi pengantar pada inisiasi kelima ini. Oke, seperti yang Anda lihat, di sini kita akan mempelajari teknik presentasi bisnis. Itu presentasi. Presentasi adalah mengkomunikasikan informasi atau konsep atau pikiran atau gagasan pada orang lain dalam suasana yang relatif normal. Biasanya dilakukan secara formal, walaupun ada juga yang non-formal. Tujuannya dari presentasi ini adalah satu, untuk memotivasi atau menghibur, yang kedua, menginformasikan atau menganalisis, yang ketiga, mempersuasi atau berkolaborasi dengan pihak lain. Tiga fungsi presentasi menurut Murai, satu untuk menyajikan komunikasi yang lebih baik antara penyaji dan halayak. Yang kedua untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan dengan halayak. Dan yang ketiga untuk melahirkan dampak atau kesan pada halayak dalam waktu singkat dengan teknik multimedia. Persiapan apa saja yang harus dilakukan dalam presentasi? Yang pertama adalah gagasan utama, yaitu pengembangan gagasan utama. Gagasan utama, langkah pertama kita harus rumuskan terlebih dahulu, kemudian hubungkan pokok bahasan dengan tujuan dengan kerangka pengalaman dari khalayak. Nah, bisa kita lihat ya dalam iklan-iklan yang memberikan manfaat sebuah produk, misalkan Denko, menyehatkan Anda. Nah, sekarang cobalah merumuskan gagasan utama tersebut dalam sebuah kalimat yang merangkum argumen untuk meyakinkan khalayak. Contohnya seperti ini. Peningkatan permintaan pada kendaraan roda 4 dengan sisi kecil gitu ya yang lebih hemat bahan bakar berakibat terjadinya peningkatan harga diri. Itu contoh gagasan. Yang kedua yang harus dilakukan adalah membuat kerangka dengan gagasan yang utama, dengan gagasan utama yang sudah tadi dipersiapkan. Itu yang harus dilakukan pada saat persiapan. Metodenya ada beberapa, bisa memilih salah satu dari metode ini. Pertama, memori. Jadi kita tidak perlu menghafal semua pesan yang akan dipresentasikan, cukup mengingat garis besarnya saja, itu simpan di memori kita. Yang kedua, membaca. Bila kita mempresentasi pesan yang bersifat teknis, boleh tuh kalian membuat catatan kecil gitu ya. Tidak usah ragu untuk baca teks yang kita persiapkan. Itu juga bisa. Kita bisa berhenti sesaat melihat halayak, mengangkat tangan, mengeraskan dan melembutkan suara. Ya bisa lihat dulu, terus nanti kita lihat lagi. Atau misalkan membaca di sini adalah Anda lihat di misalkan poin, kita lihat. Nah, yang ketiga adalah berbicara dengan memegang catatan. Seperti yang tadi saya bilang, Anda membaca catatan kecil, kemudian Anda berbicara melalui catatan tersebut dengan kondisi Anda lihat cukup butir-butir atau list-list saja yang Anda tulis di catatan. Yang keempat adalah berbicara impromptu. Kalau diminta untuk berbicara mendadak, itu impromptu. Gitu ya. Itu artinya berbicara mendadak. Tapi situasinya
Anda diminta untuk pertanyaan apapun, misalkan Anda berimprovisasi. Pikirkanlah beberapa saat apa yang hendak Anda katakan, tapi ingat jangan mudah dan jangan menangis. Bagaimana dengan menjawab pertanyaan? Caranya, menjawab pertanyaan dengan singkat, dan jadi artinya bahwa jawaban itu harus disertai dengan ekspresi wajah. Memastikan bahwa ekspresi kita adalah mempertegas jawaban. Jangan biarkan halayak memonopoli perhatian kita, gitu. Kita yang harus memonopoli. Ya, ada satu dua halayak yang memonopoli sesi tanya jawab. Coba Anda memberikan kesempatan kepada orang. Jadi jangan itu terus. Yang ketiga, menjawab tanpa emosional pertanyaan keras. Jadi minggu atau keras, Anda jawab dengan tanpa emosi. Jadi Anda memberikan penjelasan dan informasi. Di situ tanpa emosi. Untuk materi pengantar ini, selanjutnya dapat di laman sesi ini dan juga perhatikan video-videonya. Setelah itu Anda aktif diskusi dan kerjakan. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan